Selamat malam, saudara. Indonesia melaju ke final sepak bola SEA Games Kamboja usai mengalahkan Vietnam di babak semifinal dengan skor 3-2. Kami akan membahas bagaimana peluang Garuda Muda meraih medali emas di SEA Games tahun ini. Selain itu, sejumlah menteri yang kini duduk di Kabinet Indonesia Maju telah didaftarkan menjadi calon anggota legislatif di pemilu 2024. Apakah akan berpotensi mengganggu kinerja pemerintahan? Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya dengan pembahasannya bersama saya, Cindy Sistiara. Saudara, Timnas Sepak Bola Indonesia lolos ke final SEA Games 2023 setelah menaklukkan Vietnam 3-2. Gol penentu kemenangan Indonesia tercipta di injury time melalui kaki Taufani Muslihudin. Pertandingan semifinal sepak bola antara Indonesia dan Vietnam berlangsung di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja. Indonesia sempat hanya bermain 10 orang setelah Pratama Arhan di kartu merah. Indonesia juga sempat unggul 2-1. Namun Vietnam menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit ke-79. Gol penentu kemenangan Indonesia tercipta di menit 96 perpanjangan waktu oleh Taufani Muslihudin. Di final, Indonesia akan berhadapan dengan pemenang antara Thailand dan Myanmar. Timnas Indonesia memegang tiket final SEA Games 2023 usai membekuk Vietnam 3-2 hanya dengan 10 pemain. Lalu bagaimana analisa pertandingan tadi termasuk peluang saat final nanti? Kami bahas bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam Bung Joy. Selamat malam Cindy. Bung Joy, gol dramatis Taufani di menit ke-96 injury time menjadi tiket ke final SEA Games 2023. Dari pertandingan tadi berjalan, apa analisis Anda, Bung Joy? Ya, saya sebetulnya agak kaget dengan permainan Vietnam yang tidak segerget biasanya ya. Dan Indonesia meresponnya menurut saya juga agak telat meskipun Indonesia selalu unggul, tetapi respon yang diberikan oleh anak latih dari Indra Safri ini tidak terlalu baik sehingga sempat keteteran juga kita di setelah Pratama Arhan keluar kan dikepung terus, tapi memang ada blessing in disguise karena hampir semua pemain Vietnam naik pada injury time mencoba untuk memenangi pertandingan itu secara langsung tanpa perpanjangan waktu, tapi mereka akhirnya kebobolan dan Indonesia bisa lolos. Tapi yang mengkhawatirkan saya nih nanti final karena nggak ada Pratama Arhan. Karena di kartu merah ya. Iya kan 2 gol Indonesia sebetulnya dari pertama asis langsung dari Pratama lewat throw in ya. Yang kedua tidak langsung tapi tetap dari hasil throw in Pratama Arhan. Jadi Indonesia ke final tanpa Pratama Arhan, tanpa kesempatan untuk bisa memperoleh asis atau peluang lagi dari lemparan ke dalam. Jadi ini mungkin akan menjadi PR besar bagi Indra Safri, ada Bima Sakti di sana, ada Kurniawan juga. Ya. Jadi ini akan jadi PR besar, tapi harusnya sih bisa ya lawan siapapun. Siapa yang bisa menambal atau menggantikan posisi Arhan kalau di final nanti dia tidak bisa bermain? Kalau dari posisi ada beberapa pemain, tetapi kalau dari peran sebagai pelempar ke dalam yang bisa seperti tendangan sudut ya cuma Pratama Arhan, yang lain tidak ada gitu. Jadi memang ini kesempatan Indonesia untuk bisa mendapatkan advantage dari lemparan ke dalam hilang. Tapi kalau dari sisi situasi pemain atau susunan pemain ada beberapa yang bisa menggantikan Pratama Arhan. Tadi kan Indonesia juga bisa dibilang telat panas ya, Mas. Serangan baru terbangun di babak kedua. Ini apa yang harus dievaluasi? Sebetulnya karena Indonesia bermain dengan tempo yang mencoba untuk tidak menaikkan tempo, tapi ternyata Vietnam pun tidak menaikkan temponya tidak terlalu tinggi gitu loh. Jadi menghadapi nanti siapapun pemenang antara Thailand atau Myanmar, tapi most likely adalah Thailand ya. Dan menghadapi Thailand menurut saya memang ini akan menjadi PR besar lagi. Karena Indonesia ini head to head-nya jelek banget lawan Thailand. Tapi yang harus diperbaiki memang penampilan tadi ketika menghadapi Vietnam. Itu rasanya memang kurang greget dari sisi bagaimana Indonesia terutama dalam bertahan. Ada dua situasi di mana kita kebobolan. Dan ini yang akan menjadi
PR nanti ketika menghadapi, menurut dugaan saya adalah Thailand. Jadi Hmm. 4-3-3 akan sangat bagus kalau speed-nya tinggi ya, dan ini kita tidak lihat di sepanjang 2 babak pertandingan di semifinal. Harusnya sih Indonesia bisa mengambil kesempatan karena, rasanya kalau dari sisi teknis dan kecepatan Indonesia punya, cuma ketika melawan Kamboja, di pertandingan ketiga babak grup kelihatan betul bahwa fisik dan kondisi stamina pemain Indonesia tidak terlalu memungkinkan untuk itu. Jadi memang tadi kelihatan betul di setting untuk tidak bermain cepat. Nah, ini akan sangat berbahaya untuk menghadapi Thailand atau Myanmar nanti Oke. di babak final. Masih menunggu lawan di final, tapi kemungkinan besar kalau tadi Bung Joy memprediksi ya Thailand lah. Nah, Thailand, bagaimana kekuatan dan kelemahan Thailand di SEA Games 2023 ini, Bung Joy, sehingga bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia untuk bisa memenangkan atau meraih medali emas di SEA Games ini? Jadi sini dari 20 tahun terakhir atau 30 tahun terakhir Thailand memang yang terbaik ya di Asia Tenggara. Indonesia akan sangat sulit untuk menghadapi Thailand. Memang 80 kali Indonesia ketemu di laga resmi dan hanya menang 25 kali, 39 kali Thailand menang. Dan beberapa di antaranya adalah di final SEA Games dan final AFF. Jadi memang secara mental Thailand ini punya kelebihan yang belum bisa diatasi oleh pemain-pemain Indonesia. Tapi ini final. Cindy, saya yakin Thailand akan melaju ke final ini nanti jam 8 mereka akan melawan Myanmar. Ya. 3 pertandingan terakhir Thailand selalu menang lawan Myanmar, jadi saya yakin juga Thailand akan menang. Tapi Myanmar juga punya kesempatan. Tapi kalaupun Thailand, memang mental pemain Indonesia harus dihilangkan, mental block yang mengatakan bahwa Indonesia sulit menang melawan Thailand. Dan Thailand selalu punya kelemahan juga, walaupun mereka cepat, tapi dari sisi ketajaman tidak setajam di 2 tim terdahulu ya. Jadi tim ini masih belum, ketika menghadapi Vietnam mereka juga kewalahan. Dan Vietnam bisa dikalahkan oleh Indonesia. Jadi selalu ada kesempatan Indonesia untuk memenangi laga. Apalagi ini under 23 kan. Ya. Jadi bukan tim senior. Kalau tim senior Thailand itu udah sekelas dengan Jepang gitu. Betul. Jadi kalau di U23 Indonesia masih punya kesempatan untuk bisa menang lawan Thailand. Apa yang harus dipertajam oleh Indra Syafri terhadap anak-anak asuhnya supaya nanti bisa unggul di final melawan siapapun, Thailand ataupun Myanmar nanti? Kalau dari sisi ketajaman Indonesia sudah cukup baik ya. Tadi pun ketika bermain dengan 10 orang kan masih bisa menceploskan gol kemenangan. Tapi memang koordinasi lini belakang masih sering keteteran kalau mendapat tekanan-tekanan yang intens. Jadi memang di lini belakang Rizky dan kawan-kawan harus jauh lebih solid untuk bisa menahan gempuran Thailand yang menurut saya nanti Thailand kalau maju ke final akan jauh lebih merepotkan daripada Vietnam. Jadi sisi lini belakang, lini tengah saya rasa sudah cukup solid, apalagi kalau misalnya Marcelino juga bisa ikut membantu pertahanan ya, dan tadi kelihatan betul dia juga sibuk sekali bertahan. Sayangnya memang ada pemain yang terkena kartu merah sehingga Indonesia harus betul-betul harus menahan gempuran, tapi itu akhirnya juga membuahkan hasil gol untuk Indonesia. Jadi lini belakang menurut saya PR besar untuk menghadapi siapapun nanti, entah itu Thailand ataupun Myanmar. Lini belakang ya, tapi kalau lini depan sudah mumpuni ya, Bung Joy ya? Sudah mumpuni karena Indonesia termasuk salah satu tim yang paling produktif di SEA Games kali ini ya. Dan selalu mencetak gol lebih dari 2. Jadi harusnya sih bisa mencetak gol juga melawan Thailand nanti atau melawan Myanmar nanti di babak final. Lini belakang harus hati-hati kalau ada counter attack nanti siapapun lawannya, Thailand ataupun Myanmar di final SEA Games 2023. Terima kasih Bung Joy sudah berbagi analisa bersama kami di Sapa Indonesia Malam terkait dengan menjelang final SEA Games 2023 untuk timnas Indonesia. Terima kasih. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Partai Bulan Bintang atau PBB menyatakan akan bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Partai Gerindra dan PKB.